Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dan jangan kau katakan pula bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena Alkitab sudah berkata, apabila engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan, janji Allah yang begitu luar biasa. Selamat sore, selamat kita rehat. Sebelumnya kita mendengar firman Allah, biarkan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, biarkan kami melakukan tindakan-tindakan nyata dalam kasih Tuhan kepada sesama kami, kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, firman Allah akan saya ambil dalam Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan 5. Peliharalah kasih persaudaraan, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang diperlakukan sewenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidurmu, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya, puji Tuhan. Begitu luar biasa firman Allah. Semoga kita dapat menerapkan apa yang diharapkan oleh firman Allah. Dan tadi pagi kita perjanjian Allah dengan kita, mana ditaruhnya rohnya, ditaruhnya firman dalam mulut kita, supaya kita hidup bisa menyenangkan hati Tuhan sepanjang umur hidup kita. Dan saat ini kita mendengarkan bagaimana kita harus melakukan tindakan nyata, kasih yang nyata kepada orang lain. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, Alkitab katakan ada arahan Tuhan, ada arahan firman Allah, supaya kita menunjukkan kebaikan kepada orang-orang asing. Jadi kalau ada orang asing, mari kita selalu mau menolong, memberikan hal yang mungkin dibutuhkannya. Kadangkala kita rasa khawatir, rasa takut ketika orang datang mau minta tumpangan kepada kita, sementara kita tidak kenal dari mana orang ini. Tetapi kadangkala ya kita juga harus ya mau bilang apa lagi, walaupun dengan segala kewaspadaan, karena kita diminta oleh Tuhan untuk senantiasa memberikan tumpangan bagi orang-orang asing. Kadangkala ketika kita memberikan tumpangan, sudah memberikan tumpangan, tunjukkan simpati kepada orang-orang terpenjara dan teraniaya. Kadangkala kita benci terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, tetapi kalau mereka sudah terpenjara atau orang-orang teraniaya, mari kita simpati. Mengapa mereka sampai masuk penjara, mengapa mereka ada di sana, mengapa mereka melakukan itu. Dan sebagaimana firman Allah, ketika aku di penjara, engkau melawati aku, engkau mengunjungi aku. Dan itu sebabnya kita tidak perlu membenci orang-orang di penjara. Biarkan kita berdoa bagi mereka, supaya Tuhan menjamah hati mereka. Dan kita juga akan selalu sentiasa perhatian serius kepada orang-orang yang teraniaya. Jangan pikir, kata firman Allah, kalau kita tidak memperdulikan orang-orang yang teraniaya, kita juga masih hidup dalam dunia ini. Kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, ketika kita care terhadap orang-orang yang terpenjara atau orang-orang yang teraniaya, satu kali ketika kita kelak mengalaminya, dan kita akan menikmati. Saya mau katakan, ketika kita mengalami teraniaya, ada banyak orang-orang yang simpati terhadap kita, sekedar hanya untuk memberikan dukungan semangat dalam hidup ini, supaya tidak putus asa dan mengandalkan Tuhan. Jadi tetaplah memberikan simpati kita kepada orang-orang yang terpenjara, dan orang-orang yang terpenjara pun orang karena hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita harus tetap peduli terhadap mereka, dengan harapan mereka bisa bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Yang ketiga, dengan menunjukkan penghormatan kepada pernikahan diri sendiri dan orang lain. Kadangkala ada suami-suami orang lain menggoda istri orang lain. Sementara firman Allah sudah katakan bahwa harus dijaga kekudusan
pernikahan itu. Jadi kalau ada wanita-wanita penggoda atau pria-pria penggoda atau wil-wil atau pil-pil itu harus bertobat itu. Jadi jaga kekudusan pernikahan rumah tangga kita supaya yang kita lahirkan adalah generasi-generasi yang betul adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebagaimana firman Allah, pernikahan itu bukan untuk menghasilkan generasi yang jahat, tapi pernikahan itu menghasilkan generasi ilahi. Baca itu dalam Maliaki 4. Jadi kalau kita melahirkan generasi ilahi, saya yakin dan percaya kita bukan karena kita melakukan dosa dan melanggar ikatan suci perjanjian pernikahan. Tidak. Jangan melakukan seperti orang-orang dunia lakukan. Yang terakhir, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Jadi kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Jadi kalau dalam keadaan apapun, belajarlah bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Kalaupun sedang diberi kekurangan, bersyukurlah, karena itu adalah proses iman kita, proses yang akan kita jalani. Bagaimana ketika aku memberikan kesulitan ini, adakah ucapan syukur kepada Dia, adakah ucapan terima kasih kepada Dia, dan belajar untuk mencukupkan dalam situasi dan kondisi apapun, karena Tuhan mau kita menerapkan kasih itu dengan sepenuhnya, baik terhadap orang lain, baik terhadap diri kita sendiri. Jangan kita mengasihi orang lain, terhadap diri sendiri tidak kita kasih, tidak demikian. Ya, makanya kita mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi orang lain. Itu yang seharusnya terjadi. Sebagaimana kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kasih kepada diri kita juga harus kita lakukan, dan melakukan yang dengan baik, dan semuanya hanya untuk memberikan bukti kepada Tuhan bahwa kita betul-betul menerapkan kasih yang nyata, baik kepada orang lain, kepada Tuhan, baik kepada diri kita sendiri. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kami orang-orang yang mengasihi, baik bagi Tuhan, bagi diri kami, bagi orang lain. Dengan demikian kami melakukan hukum-Mu, karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita, dan kiranya damai sejahtera Tuhan dan roh Tuhan dan firman Allah senantiasa menyertai kita. Mantap, mantap, mantap. Amin.